Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Anak-anakku, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan sama-sama mempelajari materi terkait dengan ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku, untuk itu mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita dan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, setelah mempelajari materi terkait dengan ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian mampu untuk mengetahui definisi dari ancaman, hambatan, dan gangguan. Dan yang kedua, kalian mampu menjelaskan bentuk-bentuk ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku, istilah ancaman, tantangan, hambatan, gangguan muncul pertama kali pada perumusan konsep ketahanan nasional tahun 1972 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Lemhanas Republik Indonesia. Dalam perumusan tersebut dinyatakan bahwa konsepsi ketahanan nasional adalah kondisi dinamik satu bangsa yang berisi keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam. Anak-anakku, santri Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta yang sedang mengikuti pembelajaran dari rumah, yang perlu kita ketahui bahwa ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya terjadi baru-baru ini, tetapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan itu terjadi sejak Indonesia merdeka sampai dengan hari ini. Dan kenapa disebutkan bahwasanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan itu tidak hanya berasal dari luar negeri saja, tetapi ada juga yang datang dari dalam negeri. Karena memang pada kenyataannya bahwasanya tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan itu ternyata datang dari dalam negeri juga. Contohnya, adanya upaya-upaya untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi-ideologi yang lain, ataupun dalam praktek ketatanegaraan para penyelenggara negara dalam menyelenggarakan negara ini, orang-orang atau pejabat-pejabat yang duduk dalam kursi pemerintahan ataupun pemegang kekuasaan itu banyak yang kemudian melakukan korupsi, sehingga ada sebuah hambatan yang menghambat pembangunan nasional atau menghambat pembangunan Indonesia secara nasional, sehingga disebutkan bahwa ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan itu tidak hanya datang dari luar negeri saja, tetapi datang dari dalam negeri juga, seperti contoh yang tadi sudah disebutkan. Secara definisi, apa pengertian atau definisi dari ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan? Kalau kita buka buku literatur atau buku paket PPKN yang sudah dibagikan kepada antum semua,
Di situ kita bisa temukan definisi dari ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi pada kesempatan ini saya akan membahas satu persatu. Ya, jadi untuk itu saya akan membahas satu persatu definisi dari ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan. Yang pertama, apa definisi dari ancaman? Ancaman adalah satu hal atau upaya yang bersifat dan bertujuan mengubah dan merombak kebijakan yang dilaksanakan secara konsepsional. Yang kedua, definisi dari tantangan adalah satu hal atau upaya yang bersifat atau bertujuan menggugah kemampuan. Yang ketiga, definisi dari gangguan adalah satu hal atau upaya yang mengusik kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara. Dan yang keempat, definisi dari hambatan adalah satu hal yang bersifat melemahkan atau menghalangi. Anak-anakku, sedangkan apa saja bentuk-bentuk ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia? Bentuk-bentuk ancaman diantaranya adalah baik itu ancaman militer maupun ancaman nirmiliter atau yang kita kenal dengan Ipolek Sos Budankam. Adakah yang tahu apa kepanjangan dari Ipolek Sos Budankam? Adakah yang bisa menjelaskan apa kepanjangan dari Ipolek Sos Budankam? Saya kira teman-teman, anak-anakku pasti tahu kepanjangan dari itu, tapi karena ini adalah pembelajaran video atau pembelajaran virtual, sehingga tidak bisa dijawab secara langsung. Untuk itu, saya langsung menjelaskan apa kepanjangan dari Ipolek Sos Budankam. Ipolek Sos Budankam adalah ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Anak-anakku, apa itu ancaman militer? Yang pertama kali yang perlu kita bahas bentuk-bentuk ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia adalah ancaman militer. Apa itu ancaman militer? Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata. Contohnya, agresi militer oleh negara lain, pelanggaran wilayah, aksi teror bersenjata, terorisme, dan lain sebagainya, pemberontakan bersenjata, maupun perang bersaudara. Pemberontakan bersenjata yang akhir-akhir ini sering terjadi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu adanya upaya-upaya dari kelompok-kelompok bersenjata yang ingin berpisah dari negara kesatuan Republik Indonesia untuk menjadikan kelompok mereka atau wilayah mereka menjadi negara sendiri yang tidak termasuk bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Di manakah itu? Yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah di Papua. Anak-anakku, santri Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta yang sedang mengikuti pembelajaran dari rumah, untuk materi lengkapnya kalian bisa kunjungi portal siswa di www.siswa.muallimin.sch.id. Jangan lupa di-download kemudian dibaca materi yang sudah saya upload di sana. Sekian dari saya, salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.